Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat pada tahun 2023 terdapat 51 perempuan yang terdeteksi kanker serviks stadium awal, sementara pada 2024 angka tersebut mencapai 15 orang. Pemirsa, khususnya kaum hawa sudah saatnya waspada terhadap penyakit kanker serviks. Di Malang, Jawa Timur, 50 perempuan terdeteksi positif kanker serviks sepanjang 2025. Angka penderita yang meningkat dari tahun lalu ini membuat pemerintah setempat melakukan screening untuk mendeteksi dini penderita kanker serviks. Nah, tadi katanya tahun kemarin cuma sekitar 15 orang, sekarang di 2025 jadi 50 orang. Iya, emang naik sih, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah ya, jangan kebayang yang aneh-aneh dulu. Yuk kita cari video yang jelasin sebenarnya kanker serviks itu apa. Iya juga ya. Biar nggak cuma takut doang. Sekalian kita cari tahu juga cara cegahnya gimana. Nih, aku nemu video yang jelasin kanker serviks. Yang gampang dipahami nggak? Iya, ini dari pengertiannya sampai cara pencegahannya juga ada. Ya udah, kita tonton bareng ya. Video ini akan membahas tentang kanker serviks dari pengertian hingga solusi yang bisa dilakukan. Simak baik-baik ya. Tubuh kita adalah rumah kita. Tapi, ada penyakit berbahaya yang sering tidak disadari. Salah satunya adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada sel-sel di leher rahim, yaitu bagian rahim yang menghubungkan rahim bagian atas dengan vagina. Kanker ini berkembang secara perlahan melalui tahapan prakanker yang disebut displasia. Penyebab utamanya adalah virus HPV. Virus ini bisa masuk ke tubuh. Awalnya, sel tubuh masih normal, namun bisa berubah menjadi sel kanker. Sel kanker berkembang dengan cepat dan bisa membahayakan nyawa. Hampir 99,7% kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi persisten dari human papillomavirus tipe risiko tinggi. HPV adalah virus yang umum ditularkan melalui kontak seksual. Sebagian besar sistem imun tubuh manusia dapat membersihkan virus ini secara alami. Namun, pada beberapa individu, virus menetap persisten dan memicu transformasi sel menjadi ganas. Gejalanya sering tidak terlihat di awal. Bisa terjadi pendarahan tidak normal. Jangan sepelekan sakit di bagian perut bawah. Bila perlu, segera periksakan ke dokter. Biasanya juga terjadi kehilangan nafsu makan dan berat badan turun drastis secara mendadak tanpa program diet. Beberapa faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi HPV persisten menjadi kanker meliputi convergence hal berikut. Biasanya menyebar melalui kontak seksual. Banyak orang tidak sadar sudah terinfeks. Kedua, yaitu merokok. Bahan kimia dalam rokok dapat merusak DNA sel serviks dan melumpuhkan sel imun di area serviks. Gangguan sistem imun terjadi pada pengidap HIV atau pengguna obat, serta sulit melawan infeksi HPV. Keempat, yaitu paritas tinggi. Karena sering melahirkan dihubungkan dengan risiko yang lebih tinggi karena perubahan hormonal dan trauma fisik pada serviks. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan pil KB jangka panjang pujan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cakupan kanker serviks di Indonesia. Kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua yang menyerang perempuan di Indonesia, tepat setelah kanker payudara. Terdapat sekitar 36.000 kasus baru per tahun, dengan angka kematian mencapai lebih dari 21.000 jiwa. Terjadi peningkatan kasus pada usia muda di bawah 40 tahun dalam beberapa tahun terakhir akibat gaya hidup dan kurangnya deteksi dini. Sekitar 70% pasien baru memeriksakan diri saat sudah memasuki stadium lanjut, yang secara signifikan menurunkan peluang kesembuhan. Cakupan deteksi dini secara nasional masih di bawah 10%, jauh dari target ideal WHO sebesar 70%. Indonesia berkomitmen mengejar target dunia untuk mengeliminasi kanker serviks pada tahun 2030. Kabar baiknya, ini bisa dicegah dengan vaksin HPV.
Vaksinasi HPV pun sudah masuk dalam program imunisasi nasional wajib untuk anak perempuan kelas 5 dan 6 SD ya. Dan pemeriksaan rutin seperti pap smear. Menjaga pola hidup sehat juga penting. Dan deteksi dini bisa menyelamatkan hidup. Jangan takut untuk periksa diri ke dokter. Dan ajak orang terdekatmu juga ya. Nah, iya. Kesehatanmu adalah pondasi dari semua peran yang kamu jalani di dunia ini. Jangan tunda untuk memeriksakan diri ya. Terima kasih telah menyaksikan. Cegah kanker serviks sejak dini.